Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah kewarganegaraan yang dosen pengampunya merupakan Bapak Yaser. Sebelumnya kami perkenalkan nama kelompok kami, yaitu dari yang pertama Reni, yang kedua Khaila Diva Syairah, yang ketiga Rifortus Kamuna Hagulo, yang keempat Kansa Labidah, yang kelima Miri Cedia dan Novita Kana, yang keenam saya sendiri yaitu Weni Nurfaiza. Baik, yang pertama kami akan membacakan mengenai mengurangi benang kusut FPI AKKB BB Ahmadiyah. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dewasa ini banyak timbul penyakit-penyakit sosial kemasyarakatan, dan salah satunya ditandai dengan kerusuhan tragedi Monas tanggal 1 Juni 2008. Banyak kasus atau konflik terjadi di Indonesia karena terkait hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, berorganisasi, kebebasan memeluk agama, dan keyakinan. Masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 Bab 10A, mulai dari pasal 28A hingga pasal 28J, dan pasal 29 tentang kebebasan beragama, termasuk orang-orang yang tidak puas dengan pembagian atau kue kekuasaan. Jadi, Front Pembela Islam dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKBB merupakan dua gerakan sosial Islam yang memiliki karakter berbeda. FPI adalah gerakan radikal, sedangkan AKBB adalah gerakan liberal. Dan juga FPI sangat ketat, sedangkan AKBB sangat longgar. Masalah yang dipersoalkan mengenai Ahmadiyah yang dianggap sebagai FPI merusak ajaran agama Islam. Tetapi AKBB membelanya karena di Indonesia tercantum pasal yang berbunyi bebas memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Dengan FPI menyerang dan mendesak agar Ahmadiyah dan Jamaah Ahmadiyah Indonesia dibubarkan, sedangkan AKBB melindunginya. Pertentangan itu antara dua sikap itu berujung konflik berdarah. Insiden Monas merupakan akumulasi dari konflik yang berkepanjangan antara para penentang dan penuntut pembubaran dengan kerja pembela Ahmadiyah dan JAI. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mary Cediana. Sebelumnya kami persilakan. Yang berikut adalah Front Pembela Islam atau FPI. FPI didirikan pada hari Senin 25 Rabiul Tsani 1419 H atau 17 Agustus tahun 1998 di Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utat, Ciputat, Jakarta Selatan, oleh Habib Rizik Syihab. Habib Idrus Habib Idrus Jamalulail, Kiai Misbach, dan beberapa ulama lain. FPI dibentuk atas dasar mewujudkan eksistensi umat dan Islam yang selama rezim Orde Baru selalu ditindas. Pemilihan nama merupakan orientasi dari FPI, disebut Front, karena orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih dari tindakan konkret dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Disebut pembela karena dengan harapan organisasi ini aktif dan proaktif dalam membela kebenaran dan keadilan serta menentang kebatilan. Adapun Islam yang berarti bahwa perjuangan FPI senantiasa dalam ajaran Islam. Mereka mempunyai hakikat dalam perjuangannya yang berdasarkan 7 pilar, yang diantaranya merupakan visi dan misi organisasi tersebut. FPI menyatakan
dirinya bukanlah cabang dari salah satu organisasi massa yang pernah ada dan juga tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik lainnya. Artinya, FPI adalah organisasi yang independen. FPI menyatakan bahwa ia adalah organisasi internasional dengan konsentrasi di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Baik, terima kasih untuk Mary Cidiana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reportus. Sebelumnya kami persilahkan. AKKBB Provokasi Front Pembela Islam. Insiden Monas 1 Juni 2008 di mana terjadi aksi kekerasan yang dilakukan massa FPI adalah sebuah reaksi atas aksi provokasi yang terlebih dulu dilakukan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) melalui pemasangan iklan berjudul Mari Pertahankan Indonesia Kita yang selain berisi dukungan terhadap Ahmadiyah juga jelas-jelas mengandung pesan yang provokatif dan insinuatif. Namun belakangan ini ada sekelompok orang yang hendak menghapuskan hak asasi dan mengancam kebinekaan. Mereka juga menyebarkan kebencian dan ketakutan di masyarakat. Bahkan mereka menggunakan kekerasan seperti yang terjadi terhadap penganut Ahmadiyah yang sejak 1925 tahun silam hidup di Indonesia dan berdampingan damai dengan umat lain. Pada akhirnya mereka akan memaksakan rencana mereka untuk mengubah dasar negara Indonesia. Pancasila mengabaikan konstitusi dan menghancurkan sendi-sendi kebersamaan kita. Faktor utama terletak pada toleransi umat beragama selama adanya organisasi yang punya rasa benci dan niat berperang melawan keyakinan orang lain. Perbedaan pandangan keberadaan Ahmadiyah, FPI, dan AKKBB sama-sama keliru dalam menilai Ahmadiyah sebagai masalah kebebasan beragama dan keyakinan. Ketidaktegasan aparat dalam membubarkan FPI dari dulu penyebab munculnya anarkisme. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kansala Bibah. Sebelumnya kami persilahkan. Dari data yang dikumpulkan imparsial, sepanjang 2007 telah terjadi 32 kasus tindak kekerasan yang berbasiskan agama dan objek keagamaan. Aneka konflik itu berupa aksi kaum muslim terhadap muslim lainnya, Ahmadiyah dan terekat, dan terhadap non-muslim terhadap aliran Lia Eden. Keragaman kasusnya mulai dari penghentian pendidikan, perusakan tempat ibadah, hingga penyerangan dan perusakan pemukiman jemaah. Mulai 2000-an, Ahmadiyah kembali menjadi kelompok target aksi kekerasan dan tuntutan politik sepihak bahwa bahkan Ahmadiyah yang telah dilarang pada 1980 dan 2005 ini kembali menjadi sasaran kekerasan dan tuntutan pelanggaran, meskipun banyak tuntutan yang datang dari para tokoh agama, elit politik maupun LSM serta publik yang mendesakkan pemerintah Indonesia untuk membubarkan Ahmadiyah. Namun pemerintah tidak gegabah dalam mengambil sikap. Dengan penuh wibawa dan kebijakan, pemerintah mengatakan ingin berdiri di atas semua kelompok. Itu sebabnya pemerintah tidak membuat keputusan tentang pelarangan atau pembubaran. Pemerintah membuat keputusan untuk memberikan peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaah Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat. Peringatan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama SKB, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Isi keputusan bersama tentang Ahmadiyah. Baik, terima kasih untuk Kansala Bibah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaila. Sebelumnya kami persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik. Dalam penyelesaian konflik dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan konflik atau lazim disebut dengan istilah transformasi konflik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras, penyelesaian konflik untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian. Yang kedua, membangkitkan kepercayaan kembali dan meningkatkan saling percaya dan keyakinan antara FPI dan AKKBB Ahmadiyah. Ketiga, memfasilitasi dialog. Pemerintah memfasilitasi dialog antara kelompok yang berseteru, FPI dan AKKBB untuk berkomunikasi secara langsung. Yang keempat, mengelola konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, resolusi konflik untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian, antara lain perlu adanya toleransi umat beragama yang semakin pudar. FPI dibubarkan, nilai-nilai, norma, dan budaya di sekitar kita harus diperkokoh agar budi luhur anak-anak Indonesia tetap ada di tengah masyarakat, yaitu santun, mulia, ramah tamah, dan saling tolong-menolong sesuai nilai luhur Pancasila. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kareni. Sebelumnya kami persilakan. Kesimpulan. 1. Konflik dan kekerasan telah menodai bangsa Indonesia yang ditandai dengan kerusuhan Monas 1 Juni 2008. Konflik semacam ini dinamakan konflik terbuka, yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata. Yang kedua, sebagai negara demokrasi, perbuatan FPI tidak dibenarkan dengan tindakan main paksa, maka harus dibubarkan. Yang ketiga, masyarakat tenang di rumah masing-masing agar tidak terhasut. Keempat, pemerintah memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berseteru, FPI dan AKKBB untuk berkomunikasi secara langsung. Yang kelima, pemerintah harus menepati janji untuk mengeluarkan surat keputusan bersama, tidak boleh diundur atau ditutup, bahkan sengaja ditutupi. Yang keenam, nilai-nilai norma dan budaya yang dianut diperkokoh agar budi luhur anak-anak bangsa tetap dipelihara, seperti santun, mulia, ramah tamah, dan saling tolong-menolong, sesuai nilai luhur Pancasila. Baik, selanjutnya kita mengakhiri presentasi kita. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.